Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya coba membatasi diri mengenai sadar dan tahu ini dalam kaitan interaksi kita sehari-hari. Interaksi antar manusia. Yang pertama itu sadar, saya hanya bagi dua, sadar tidak sadar. Kalau tidak sadar berarti tidak ada kegiatan yang lain. Itu saya bagi begitu. Dan saya anggap manusia itu sadar semua. Kemudian mengenai tahu, itu saya bagi empat. Ada orang yang betul-betul tahu, paham, punya pengalaman, punya pengetahuan. Ada orang setengah tahu. Setengah tahu inilah yang biasa berdiskusi dengan orang lain, minta pendapat orang lain. Ya, karena dia mungkin bukan ragu juga, tapi minta pendapat orang lain untuk supaya itu pendapatnya itu betul. Ya. Kemudian ada yang sama sekali tidak tahu, tidak tahu apa-apa persoalan. Banyak kita alami di medsos. Bahkan ada di medsos, Jamiatul Khair ini ada. Langsung mengatakan ini salah, ini benar, mengada-ngada, ini apa. Iya. Padahal kita mengemukakan pendapat itu berdasarkan pengalaman, pengetahuan yang kita alami. Tiba-tiba ada muncul, mengada-ngada itu. Tidak benar itu. Inilah yang ketiga ini, yang sok tahu. Yang keempat ini bahaya yang sok tahu. Iya. Iya, sok tak. Ini yang bahaya. Bisa-bisa ini sok tak, tutur bahasanya kurang bagus, tidak etis. Menyalahkan orang yang belum tentu dia tidak tahu. Inilah barangkali saya minta dari dulu sama Pak Ustadz itu mengenai kaulan apa itu? Ya itu tolong itu di grup kita ini, di jemaah kita diulang-ulangi itu supaya tutur bahasa, tata cara berkomunikasi itu dijaga betul. Apalagi kalau di HP itu ada anunya itu, seenaknya orang bicara, tidak ada interupsi di situ, seenaknya ngomong apa. Iya. Itu mungkin itu pendapat sementara dari kami. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, sangat menarik juga materinya, Pak. Tahu dan sadar. Jadi memang ini banyak di kalangan, Pak, dan tahu dan sadar, tapi ini yang sadar memang yang sangat susah sekali. Sudah tahu, tapi karena tidak sadar, karena menyangkut dari kepentingan. Ya, biasanya dari kepentingan. Yang seperti itu tadi sudah menyinggung juga Pak Nuri itu masalah hutan. Saya pernah tanya itu, Pak, orang petani hutan itu, dia membakar hutan. Dia sudah tahu bahwa ini merusak, kalau membakar hutan ini efeknya tidak baik untuk ekosistemnya, tidak baik. Tapi karena demi kepentingannya, Pak, dia bakar hutan, baru dia tanam jagung di situ, di sekitarnya kayak tanahnya. Saya bilang, kenapa dibangun, Pak? Dia mau tanam jagung, dia bakar hutan. Padahal dia sudah tahu, tapi karena tidak sadar. Nah, inilah maksud dengan kepentingan. Jadi ini harus tahu dengan sadar, karena ada kepentingan. Padahal dia tahu kalau dia bakar merusak ini. Tapi karena kepentingan. Jadi yang susahnya di sini anunya, Pak. Jadi kalau kita kembali lagi masalah tahu dan sadar, ini yang anunya tadi katanya sadar karena Allah, itu baru kita ini. Ya, karena mungkin kuncinya di situ. Sadar karena Allah yang mungkin kita sudah tahu, sadar karena Allah. Tapi kalau sadar dia belum sadar karena Allah, masih dasar dengan kepentingan. Apalagi yang sekarang ini. Banyak anunya. Nexus itu ya seperti itu. Jadi saya kira mungkin tidak terlalu banyak kita bahas, misalnya tidak terlalu panjang lebar masalah saya ini, Pak. Hanya setahu saya seperti begitu. Banyak mungkin tahu sadar, tapi ada juga dengan kepentingan. Belum itu sadar dengan karena Allah. Nah itu sudah ada petunjuk sadar dengan Allah. Ini tidak. Jadi saya kira seperti itu saja, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahu dan sadar, ya beda-beda tipis ya. Kalau menurut Pak Nur Samsu tadi itu, kalau sadar ini sadar yang
Yang dimaksudkan di sini adalah kesadaran terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi positif. Tidak ada kesadaran karena ada orang bilang, saya tahu dan saya sadar. Tapi sebenarnya itu sadarnya salah. Tahunya salah. Jadi yang dimaksud kesadaran di sini, sadar di sini adalah sadar terhadap perbuatan yang baik. Terutama kepada perbuatan agama yang mengarah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau tahu sekedar tahu ya seperti apa yang dikatakan tadi Pak Limpo ya, bahwa tahu itu banyak. Ada yang sok tahu apa tahu dan tidak ada dasarnya. Kali jadi memang perlu dikaji secara mendalam ini tahu dan sadar. Karena ini percakapan atau kebiasaan kita sehari-hari. Terkadang kita bilang, saya tahu itu, tapi tidak sadar bahwa itu salah apa yang dia tahu. Mungkin ini saya minta juga pendapat dari bapak-bapak. Kan ada ayat tadi mengatakan tahu tapi tidak sadar. Misalnya merusak lingkungan. Taruhlah kalau kita berbicara masalah kesadaran, tetapi ada kepentingan secara global. Misalnya kan ada, kalau saya tidak salah, karena hadisnya itu mengatakan apa yang makhluk Allah bisa dimanfaatkan oleh manusia dengan ilmu pengetahuannya demi untuk kepentingan bersama. Misalnya taruhlah gunung-gunung di pabrik semen Tonasa itu dirusak, dibikin semen. Itu mungkin dia sadar bahwa merusak ekosistem barangkali lah, tapi demi untuk kepentingan bersama, untuk peningkatan pengetahuan, dibuat semen untuk kepentingan orang banyak, demi untuk misalnya untuk pembangunan dan lain-lain. Apakah itu dikategorikan bahwa tahu tapi tidak sadar? Mungkin dia sadar bahwa dia merusak, dia kesewan terus, tapi ada lebih bermanfaat untuk kepentingan kehidupan, misalnya pembangunan. Bagaimana pendapat Bapak itu? Uraian-uraian tadi ini ternyata bahwa kesadaran itu bisa tercemar oleh kepentingan, ya, oleh kepentingan. Nah, kalau itu kepentingan pribadi, mungkin itu yang tidak dilarang lah ya, jangan sampai terjadi. Tapi kalau seperti semen tadi itu untuk kepentingan bangsa negara, mungkin itu masih ada toleransi ya. Dan umumnya juga kalau pabrik itu tetap dia memikirkan ekologi. Artinya setelah dia rusak dia akan usahakan perbaiki. Seperti itu saya lihat, begitu dia sudah gali, dia timbun, dia bikin dia bikin subur lagi ya, tanam pohon segala macam. Jadi tetap dia olah ya. Jadi kepentingan pribadi ini yang sangat merusak sebenarnya. Dan apabila kesadaran itu tercemar, itu biasa diganggu oleh setan. Karena gangguan setan itu, ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala sebenarnya sudah memperingatkan kepada kita. Ya ayyuhalladzina amanu, ada ayatnya Allah, alam ahad ilaikum ya bani adama alla ta'budus syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Hai anak cucu Adam, tidakkah telah aku peringatkan, jangan engkau mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh nyata bagimu. Nah, ini karena kita semua ini gampang dipengaruhi oleh itu. Nah, makanya mungkin Allah Subhanahu wa taala menggarisbawahi itu bahwa jangan mengikuti langkah-langkah setan itu. Sehingga ya kita bisa selamat dari apa yang kita istilahkan dengan kurang kesadaran itu ya. Memang dalam kehidupan ini sekarang kesadaran ini menjadi sangat penting, terutama adanya perkembangan ya, teknologi, kemudian perkembangan kebutuhan masyarakat, sehingga bisa memicu orang untuk berbuat sama maunya begitu, maunya. Hanya dengan agama lah sehingga orang-orang ini bisa selamat dari
apa yang kita tidak harapkan dalam kesadaran itu. Ya. Tapi yang pasti, insya Allah, kalau orang kuat agamanya, saya yakin kesadarannya akan tinggi. Ya. Misalnya saja di kantor, ya, di kantor. Kadangkala orang memisahkan antara ibadah dan pekerjaan, ya kan? Kalau dia kerja dia lupa ibadahnya, nah sehingga banyak yang melanggar. Karena ini kan bekerja, nah nanti kita pergi sholat lagi, gitu. Jadi dia pisahkan. Padahal sesungguhnya kalau orang selalu mengaitkan antara pekerjaan itu dengan ibadah, pasti dia jalan lurus. Dia tidak akan membuat sesuatu yang melenceng, ya. Pasti dia tertib dan kesadarannya selalu ada, ya. Nah, disinilah peranannya agama, bagaimana agama ini benar-benar memberikan petunjuk kepada umat manusia sehingga bisa jalan yang baik, benar. Kalau dari segi bahasa dikatakan bahwa begini, bahasa itu adalah ungkapan antara pikiran dan perasaan. Jadi dua-duanya itu, ya, pikiran dan perasaan, baru kita ungkapkan dalam bentuk bahasa. Nah, jadi mesti ada kesadaran dan ada juga pikiran. Jadi antara pikiran dan kesadaran itu baru bisa kita mengungkapkan sesuatu hal. Ya, itu mungkin sedikit tambahan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.